Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Halo semuanya, Halo semuanya, kenalin aku Sausana Fifa. aku Cindy Faranda. dan aku Esaza Ukti Altifa. Kami dari kelompok 4 di dalam video kali ini akan menyajikan materi mengenai bentuk kepemilikan bisnis. Aku Cindy sebagai penyaji materi. Aku Eca sebagai penyaji materi. Aku Sausana Fifa sebagai tim editing video. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk-bentuk dari kepemilikan bisnis ada 5. Yang pertama, sole proprietorship. Yang kedua, partnership. Yang ketiga, corporation. Dan yang terakhir yaitu koperasi. Yuk kita lihat pembahasannya. Yang pertama, sole proprietorship atau kepemilikan perseorangan. Kepemilikan perseorangan adalah suatu bisnis yang dimiliki oleh seorang pemilik tunggal yang bertanggung jawab penuh terhadap usahanya. Adapun keuntungan dan kerugian dari kepemilikan perseorangan yaitu keuntungannya yang pertama, seluruh keuntungan diterima oleh pemilik tunggal. Yang kedua, organisasi mudah. Yang ketiga, pengendalian penuh. Dan yang keempat, pajak yang lebih rendah. Adapun kerugian pada kepemilikan bisnis yaitu pemilik tunggal menanggung seluruh kerugian. Yang kedua, kewajiban yang tidak terbatas. Yang ketiga, dana yang terbatas. Dan yang terakhir yaitu keahlian yang terbatas. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu partnership atau persekutuan. Persekutuan adalah suatu bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih sekutu atau partner. Persekutuan terbagi menjadi 2, yaitu persekutuan umum dan persekutuan terbatas. Persekutuan umum adalah suatu persekutuan di mana seluruh sekutu memiliki kewajiban yang tidak terbatas. Sedangkan persekutuan terbatas adalah suatu perusahaan yang memiliki beberapa orang sekutu terbatas. Sedangkan persekutuan terbatas adalah suatu perusahaan yang memiliki beberapa orang sekutu terbatas. Lalu, apa sih keuntungan dan kerugian dari persekutuan? Yang pertama yaitu keuntungan. Keuntungan dari persekutuan yaitu tambahan pendanaan, pembagian kerugian, dan lebih banyak spesialisasi. Sedangkan kerugian dari persekutuan yaitu pembagian pengendalian, kewajiban yang tidak terbatas, dan pembagian keuntungan. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau corporation. Perseroan terbatas terbagi menjadi 3. Yang pertama, perseroan terbatas, yaitu suatu entitas yang tercatat di negara bagian yang membayar pajak dan secara hukum terpisah dari pemiliknya. Yang kedua, perseroan tertutup, yaitu kepemilikannya dibatasi oleh sekelompok kecil investor saja. Yang ketiga yaitu perseroan terbuka. Sahamnya dapat dengan mudah dibeli dan dijual oleh para investor. Adapun keuntungan dan kerugian dari perseroan terbatas yaitu yang pertama keuntungan, kewajiban yang terbatas, akses ke pendanaan, dan perpindahan kepemilikan. Sedangkan kerugian perseroan terbatas yaitu biaya organisasi yang tinggi, pengungkapan keuangan, masalah perwakilan, dan pajak yang tinggi. Untuk pembahasan selanjutnya, kita serahkan ke penyaji materi selanjutnya.
Di sini saya akan membahas materi tentang koperasi. Koperasi adalah bentuk kepemilikan dengan kelompok kepemilikan tunggal dan atau kemitraan yang bersepakat untuk bekerja sama dengan keuntungan bersama. Koperasi menggabungkan kebebasan usaha perseorangan dengan kekuatan keuangan perusahaan. Di sini ada dua bentuk kelebihan dan kekurangan badan usaha. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kelebihan badan usaha koperasi. Yang pertama ada sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, persyaratan pendirian koperasi relatif mudah. Yang kedua, usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, usaha dijalankan berdasarkan asas-asas kekeluargaan sehingga memiliki ikatan kerjasama yang kuat. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tetap memperhatikan aspek sosial. Yang kelima, pembagian sisa hasil usaha tidak hanya ditentukan berdasarkan modal, melainkan tingkat partisipasi usaha dari anggotanya. Yang kedua, kita akan membahas tentang kekurangan badan usaha koperasi. Yang pertama, ada keterbatasan modal membuat koperasi tidak bisa berkembang secara pesat. Yang kedua, kekurangan perhatian terhadap aspek keuntungan menyebabkan koperasi kurang diminati. Yang ketiga, sifat keanggotaan yang sukarela menyebabkan manajemen koperasi tidak efektif. Yang keempat, koperasi cenderung bersifat eksklusif jika dibandingkan badan usaha lainnya. Materi selanjutnya bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama ada kepemilikan pemerintah, swasta nasional, swasta multinasional, badan koperasi, badan yayasan. Contoh dari kepemilikan pemerintah: perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan terbatas, perusahaan daerah. Contoh dari swasta nasional: bisnis perseorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas. Contoh dari swasta multinasional: perseroan terbatas, perusahaan gabungan, ventura atau holding. Contoh dari badan koperasi yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi kredit, KSU. Contoh dari badan yayasan yaitu pendidikan atau pengembangan SDM, sosial kemanusiaan atau kesehatan, sosial keagamaan. Selanjutnya, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama, bidang bisnis yang akan dilakukan, apakah bidang produksi atau berbentuk jasa. Yang kedua, jumlah modal yang diperlukan untuk menggeluti bidang bisnis tersebut. Yang ketiga, pihak-pihak yang mungkin terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Yang keempat, tempat kegiatan bisnis, apakah memerlukan biaya atau tidak. Yang kelima, kemungkinan layak tidaknya bisnis yang dilakukan dari segi konsumen. Yang keenam, besar risiko yang ditanggung dan siapa yang bertanggung jawab. Dan yang ketujuh, lingkungan bisnis yang mendukung atau tidak. Materi selanjutnya ada kerjasama pengembangan bisnis. Yang pertama, usaha patungan atau joint venture adalah strategi di mana dua atau lebih organisasi bekerja sama dalam proyek demi keuntungan timbal balik. Yang kedua, ada aliansi strategis, yaitu kerjasama yang melibatkan kepemilikan patungan dalam perusahaan baru. Yang ketiga, ada employee stock ownership plan, yaitu perusahaan memegang dananya sendiri dalam bentuk dana perwakilan untuk karyawannya yang perlahan menerima kepemilikan saham dan mendapat kontrol atas hak suaranya. Yang keempat, ada investor institusional, yaitu investor besar seperti dana yayasan yang membeli saham perusahaan dalam jumlah besar. Selanjutnya, materi tentang kerjasama pengembangan bisnis.
Yang pertama ada merger, yaitu penggabungan dua perusahaan bentuk perusahaan baru. Yang kedua, akuisisi, yaitu pembelian satu perusahaan oleh perusahaan lainnya. Yang ketiga, divestitur, yaitu perusahaan yang menjual satu atau lebih unit bisnisnya. Yang keempat, spin-off, yaitu menata atau lebih unit perusahaan sebagai perusahaan baru yang mandiri. Yang kelima, waralaba, yaitu kesepakatan di mana pemilik suatu bisnis memperkenankan pihak lain menggunakan merek, nama dagang, atau hak cipta dengan syarat tertentu. Cukup sekian dari kami. Sekian, terima Assalamualaikum warahmatullahi See you, wabarakatuh. bye-bye.